Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman El Harawi, pemilik kebun jambu kristal El Harawi, berada di Desa Bantarjaya. Sebenarnya jambu ini awalnya kebunnya kebun orang tua sebenarnya. Awalnya jambu ini dari tahun 2009 ketika Bapak diajak untuk kerjasama sama IPB untuk penanaman jambu ini. Bibitnya pun dikasih, bukan dikasih ya, maksudnya dikasih dari IPB untuk ditanam, terus dirawat. Setelah panen nanti dijual ke IPB lagi, ke ICDF, dan disitu nanti dipotong untuk pembayaran bibitnya. Dari 2009. Kini Bapak Rahmanlah yang melanjutkan usaha jambu kristal milik orang tuanya. Dengan luas lahan sebesar 5.000 meter persegi, Bapak Rahman merawat kebun jambu kristal dibantu oleh 3 saudaranya. Mulai dari penyemaian, penanaman, perawatan, pemanenan, dan penjualan. Dalam proses budidaya jambu kristal, selain bibit yang dapat kita beli, kita juga dapat membuat bibit sendiri dengan cara menyemai hasil cangkokan. Batang pohon jambu kristal yang sebelumnya dicangkok, dipotong untuk kemudian disemai. Campurkan tanah dengan pupuk kandang ayam sebagai media tanam. Isi polybag dengan tanah yang telah dicampurkan dengan pupuk kandang ayam tadi sekitar setengah dari polybag. Buka plastik cangkok dengan hati-hati agar akarnya tidak terlepas. Kemudian masukkan batang cangkokan ke dalam polybag yang sudah terisi tanah. Isi kembali polybag dengan tanah campuran pupuk kandang sampai penuh. Dalam pengisian tanah sedikit ditekan agar batang pohon jambu kristal kokoh dan tidak bergerak. Bibit hasil penyemaian dapat digunakan setelah 1 bulan dari hasil penyemaian. Setelah penyemaian, bibit jambu kristal dapat dipindahkan atau ditanam di lahan kebun. Buat lubang dengan lebar 20 cm dan kedalaman 20 cm. Buat jarak antar tanaman sekitar 3 meter agar antara satu pohon dengan pohon lainnya tidak berdekatan, sehingga memudahkan dalam perawatan dan pemanenan. Masukkan pupuk kandang kambing dan dolomit, kemudian didiamkan selama sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu, bibit jambu kristal dapat ditanam di lubang tersebut. Masa dari bunga sampai petik sekitar 3-4 bulan. Setiap 6 bulan sekali, pohon diberikan pupuk kandang kambing dan NPK Mutiara. Campurkan insektisida dan pupuk daun ganda hasil B dengan air. Insektisida berfungsi untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman, sedangkan pupuk daun berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam knapsack sprayer dengan kapasitas 14 liter. Cairan ini dapat digunakan untuk penyemprotan satu kebun. Penyemprotan perlu dilakukan sebagai salah satu perawatan. Penyemprotan ini berfungsi agar pohon jambu kristal terhindar dari hama. Penyemprotan dilakukan ketika cuaca sedang cerah, karena apabila dilakukan saat cuaca mendung, obat-obatan yang telah disemprotan seperti insektisida dan pupuk daun akan mengalir bersama air hujan, sehingga penyemprotan akan sia-sia. Dalam perawatan pohon jambu kristal juga memerlukan pemangkasan pada ranting-ranting dan juga buah yang busuk. Tujuan pemangkasan ranting ini agar tidak menghambat pertumbuhan buah. Dan jangan lupa hasil pemangkasan tadi dikumpulkan menjadi satu, lalu dibuang.
pembungkusan dilakukan pada buah yang masih kecil menggunakan plastik. Pembungkusan ini harus segera dilakukan pada saat buah mulai tumbuh, agar buah terhindar dari hama dan penyakit. Biasanya, pembungkusan menggunakan koran atau plastik. Dalam penggunaan koran dapat melindungi dari hewan pemakan buah, akan tetapi buah tidak terlihat mana yang matang dan mana yang belum matang, sehingga di kebun El Hawari ini menggunakan plastik putih agar terlihat buah yang matang. Panen dapat dilakukan ketika pohon berumur 7 bulan dari penanaman. Dalam satu pohon dapat menghasilkan sekitar 20 kg jambu kristal. Adapun berat buah jambu kristal per satu buah tidak semuanya memiliki berat yang sama. Setelah pemanenan dilakukan pensortiran, kemudian buah dikemas menggunakan plastik wrap dan styrofoam. Harga jambu kristal per kilonya yaitu Rp10.000. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan mengenai budidaya jambu kristal dapat bermanfaat.